video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaturan sumber daya alam bidang kehutanan. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pengaturan sumber daya alam tidak terlepas dari regulasi-regulasi peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam sektor kehutanan, regulasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Latar belakang lahirnya undang-undang ini adalah karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan sudah tidak lagi sesuai dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan dan tuntutan perkembangan keadaan sehingga harus diganti. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undang-undang. Latar belakang lahirnya undang-undang ini adalah bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan tidak mengatur kelangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang di kawasan hutan, terutama bagi investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya undang-undang tersebut, sehingga dapat menempatkan pemerintah dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi. Latar belakang selanjutnya adalah dalam rangka terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan dan mendorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Latar belakang lahirnya undang-undang ini adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 dan pasal 185 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan kehutanan. Peraturan perundang-undangan yang ada pada sektor kehutanan ini tentu saja ditetapkan karena untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan di Indonesia. Karena berdasarkan data Kementerian Kehutanan, jumlah kawasan hutan di Indonesia setiap tahunnya mengalami deforestasi dalam angka yang besar. Deforestasi sendiri adalah penebangan hutan, penghilangan hutan, ataupun penggundulan hutan. Deforestasi di Indonesia disebabkan karena yang pertama, karena adanya kebakaran hutan, yang kedua, karena adanya alih fungsi hutan, yang ketiga, karena adanya illegal logging. Keberadaan peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan diharapkan dapat menurunkan tindak pidana kehutanan dan dapat melestarikan hutan Indonesia. Dengan adanya peraturan perundang-undangan pada sektor kehutanan, memang membawa dampak yang positif bagi hutan Indonesia. Tindak pidana kehutanan dari tahun ke tahun mengalami penurunan, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini. Jumlah kasus tindak pidana kehutanan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah 786 kasus. Pada kasus illegal logging tahun 2010 terdapat 98 kasus. Namun pada tahun 2014 sudah turun menjadi 27 kasus. Pada kasus perambahan, pada tahun 2010 terjadi 39 kasus, namun pada tahun 2014 turun menjadi 30 kasus. Terlihat sekali bahwa telah terjadi penurunan tindak pidana kehutanan di Indonesia. Hutan di Indonesia sangatlah luas dan memiliki banyak keragaman. Maka dari karena itu, hutan di Indonesia digolongkan menjadi beberapa bagian. Penggolongan kawasan hutan di Indonesia berdasarkan statusnya maupun berdasarkan fungsinya. Kekayaan hutan di Indonesia ini haruslah kita jaga dan kita lestarikan. Peraturan perundang-undangan pada sektor kehutanan tentunya diberlakukan untuk melestarikan hutan Indonesia, sehingga peraturan perundang-undangan sektor kehutanan tersebut melarang adanya perusakan hutan dan juga mengatur sanksi-sanksi pidana bagi pelaku bidang kehutanan. Pada tahun 2020 kita tidak asing lagi dengan kasus kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Jambi dan sekitarnya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan mengatur tentang hal ini. Pada pasal 50 ayat 3 huruf D dijelaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan.
Apabila hal ini dilanggar, maka tentu saja akan dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana terhadap pelaku yang membakar hutan dengan sengaja dan karena kelalaian sudah diatur dengan jelas pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang pertama, sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan dengan sengaja diatur dalam pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf D diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Terdapat 3 unsur yang tercantum dalam pasal 78 ayat 3 ini. Yang pertama, adanya subjek pidana, yaitu barang siapa. Yang kedua, adanya unsur perbuatan yang dilakukan, yaitu membakar hutan. Yang ketiga, adanya sifat perbuatan, yaitu dengan kesengajaan. Maka sanksi pidananya terdiri atas penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Yang kedua, membakar hutan dengan kelalaian. Hal ini diatur dalam pasal 78 ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf D diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar 500 juta rupiah. Terdapat 3 unsur dalam pasal tersebut. Yang pertama, subjek pidananya, yaitu barang siapa. Yang kedua, perbuatan yang dilakukannya, yaitu membakar hutan. Yang ketiga, sifat perbuatannya, yaitu kelalaian. Maka sanksi pidananya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar 500 juta rupiah. Diharapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan hutan serta dapat menanggulangi bencana-bencana yang terjadi terkait sumber daya alam sektor kehutanan. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf.